Halo semuanya, jadi perkenalkan lagi, nama saya Andi. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan sedikit tutorial cara melakukan import master data pada Odoo 12. Untuk kasus saya menggunakan Docker untuk menjalankan Odoo. Nah, jadi bagi Anda yang belum memiliki contoh file master data, Anda dapat melihat contohnya pada repositori GitHub milik Bapak Ahmad Daniel yang dapat diakses pada github.com/akhdaniel/retail12. Nah, jadi pada repositori ini terdapat beberapa contoh file CSV yang dapat diimport sebagai master data pada Odoo 12 kita. Nah, saya akan coba langsung menjalankan proses import. Nah, jadi sebelum kita menjalankan proses import, terdapat beberapa konfigurasi yang perlu diubah dan modul yang perlu diinstal. Nah, jadi seperti yang diketahui, Odoo 12 tidak memiliki modul accounting secara default. Jadi kita dapat melakukan instalasi modul ekstra accounting pada App Store Odoo. Nah, jika sudah, maka Anda dapat melakukan beberapa konfigurasi berikut untuk dapat mulai melakukan import master data. Jadi untuk yang pertama itu kita perlu melakukan pengaktifan developer mode. Nah, jadi untuk kasus saya developer mode sudah aktif, terlihat seperti berikut. Nah, kemudian kita dapat mengakses user and companies, kemudian users. Kemudian kita dapat mengakses setting admin kita. Nah, jadi untuk admin saya itu pada akun ini. Kemudian Anda perlu mengubah beberapa technical settings. Jadi yang pertama itu adalah ini, manage multiple units of measure perlu di checklist. Kemudian manage multiple stock location perlu di checklist. Kemudian accountant juga perlu di checklist. Nah, jika sudah, Anda dapat menuju ke konfigurasi berikutnya, yaitu pada data user companies. Nah, jadi sebenarnya kalau settingan ini sifatnya opsional. Jadi jika Anda ingin mengubah konfigurasi perusahaan seperti nama, alamat, dan informasi lainnya, Anda dapat mengakses menu ini. Nah, kemudian saya akan coba mulai import dari yang accounting. Jadi pertama-tama kita dapat mengakses modul accounting. Nah, kemudian untuk melakukan import chart of account, yaitu yang pertama kita dapat mengakses configuration, kemudian chart of account. Nah, di sini sebenarnya sebelumnya sudah ada account-account yang telah ada secara default pada Odoo. Nah, jika Anda ingin menghapusnya, sebenarnya Anda bisa, tapi Anda perlu menghilangkan jurnal yang sesuai dengan masing-masing entries. Kalau misalnya kita coba hapus sekarang itu, nanti akan ada error ini. Jadi setiap account tuh beberapa masih ada yang punya journal items. Nah, jadi perlu dihilangkan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk melakukan import cukup mudah. Anda dapat menekan import, kemudian load file, pilih file yang ingin Anda gunakan. Nah, jadi untuk kasus saya akan menggunakan file dari Ahmad Daniel. Untuk yang account itu yang 01. Nah, jadi di sini nanti ada preview dari field-field yang ada pada file Excel atau CSV kita. Jadi seperti yang diketahui, kalau untuk sampel chart of account itu ada 5 kolom. Yang pertama itu ada external ID. External ID itu ID yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah chart of account dengan ID ini tuh sudah terinstall sebelumnya atau belum. Nah, jika sudah, nanti akan mengupdate. Jadi kalau misalnya sudah ada ID dengan misalnya
strip 111001 itu nanti sifatnya update, tapi jika belum maka itu akan membuat baru. Nah, kemudian kalau kode itu adalah kode akun, nama itu nama akun, tipe itu jenis akun, dan apakah dapat di reconcile atau tidak. Nah, sebelum melakukan import, kita dapat melakukan tes import untuk mengecek apakah import akan berhasil atau tidak dengan CSV yang telah diupload. Nah, jika aman maka kita dapat melakukan import. Misalnya kita import Nah, seperti terlihat kita sudah memiliki akun baru seperti yang telah kita import, yaitu tadi itu ada kas kecil dan kas booming store, dan itu sudah terlihat pada chart of account kita. Baik, kita dapat menuju ke import yang selanjutnya. Jadi sebagai tambahan lagi, jadi untuk melakukan import data ini ada satu modul lagi yang dibutuhkan, yaitu konteks. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan instalasinya, kita dapat mengakses konteks. Nah, untuk yang kedua ini kita akan melakukan import bank. Jadi untuk yang pertama dapat diakses di configuration, kemudian banks. Nah, untuk melakukan import bank, kita dapat menekan import pada menu ini. Kita pilih file yang sesuai. Nah, jadi untuk field-fieldnya sudah cukup jelas ya. Jadi ada external ID sama seperti sebelumnya, kemudian nama banknya, dan identifier atau kode transfer bank. Nah, jadi kita dapat melakukan import dengan menekan import. Baik, selanjutnya setelah kita sukses mengimport bank, kita dapat melakukan import bank account. Nah, jadi untuk bank account itu dapat diakses pada menu accounting, kemudian configuration dan bank account. Nah, terus kita dapat memilih import, pilih file yang ingin diimport. Nah, kemudian kita pilih file yang sebelumnya dibuat, yaitu bank account. Nah, kemudian kita coba tes import. Nah, ketika semuanya tampaknya valid, kita dapat melakukan import langsung. Nah, jadi selesai untuk bank account. Nah, kemudian untuk yang keempat itu adalah beginning balance. Nah, selanjutnya untuk yang keempat itu kita akan coba melakukan import beginning balance. Nah, jadi terdapat perbedaan untuk yang akan saya coba lakukan, yaitu pada demo kali ini dengan yang ada pada repositori Bapak Ahmad, dan itu pada date-nya. Jadi mungkin waktu itu tahunnya adalah 2017. Nah, untuk yang file yang saya gunakan itu telah diubah menjadi 2021. Kita dapat melakukan import pada accounting, kemudian journal entries, kemudian pilih import. Nah, kemudian pilih file yang keempat, yaitu beginning balance, dan kita coba tes import. Nah, jika tidak ada masalah, maka kita dapat melakukan import untuk journal entries. Nah, jika sudah sukses, maka terdapat tampilan berikut, yaitu hasil import kita, yaitu untuk jurnal pembukaan atau beginning balance itu sudah ada draftnya. Nah, untuk dapat di post itu kita dapat menekan post.
Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu adalah untuk import partner. Nah, untuk import partner itu dapat diakses pada customer atau vendor, sama saja. Kemudian kita ke customer, atau vendor, itu sama saja. Kita coba import yang kelima. Nah, kita akan coba tes import. Nah, sepertinya untuk yang kolom fax itu tidak dapat dibaca oleh Odoo, jadi untuk kolom-kolom lainnya bisa tersimpan. Jadi dengan pengecualian kolom fax kita dapat melakukan import vendor. Nah, kemudian jika sudah, kita dapat menuju ke import yang selanjutnya, yaitu import produk kategori. Selanjutnya untuk yang ke-6, benar yang ke-6 itu adalah produk kategori. Nah, untuk produk kategori ini dapat diakses pada menu inventory, kemudian configuration, produk kategoris, kemudian import. Nah, sama seperti biasa, kita dapat melakukan preview untuk CSV yang akan diimport. Terdapat beberapa field, itu ada nama produk kategorinya, kemudian valuation account-nya, akun expense atau pengeluaran, akun income atau akun pendapatan ketika akan mencatat. Nah, kemudian ada stoknya juga, itu dia termasuk yang mana, stok input dan stok outputnya. Kemudian untuk metode evaluasinya juga ada. Nah, kemudian kita dapat coba tes import. Nah, mungkin ini terdapat warning, tapi selama masih belum merah, ini masih dapat dilakukan import. Nah, untuk yang produk kategori sini sudah sukses diimport. Nah, selanjutnya untuk yang ke-7 yaitu adalah virtual loss. Virtual loss dapat diakses pada configuration, locations, kemudian import. Nah, jadi apa itu fungsi dari virtual loss itu, yaitu virtual location yang perlu ditambahkan untuk kemungkinan jika terdapat inventory loss pada bahan-bahan yang kita simpan, yaitu pada semua jenis kategori, yaitu ada daging, ikan, sayuran, dan lain-lain. Nah, jadi untuk melakukan importnya sama seperti biasa, kita dapat melakukan tes terlebih dahulu. Nah, semuanya valid, kemudian kita dapat melakukan import. Nah, untuk yang ke-8 selanjutnya adalah unit of measure atau UOM. Nah, untuk UOM sendiri itu dapat diakses pada unit of measures di configuration, kemudian pilih import. Jadi PCS ini sebelumnya belum ada unitnya, kita coba tambahkan.
Jadi untuk yang unit of measure sendiri itu ada fieldnya ada 4 selain external ID, yaitu nama unit of measure-nya, kategorinya tuh dia untuk menghitung apa, unit tuh artinya jumlah, kemudian tipenya dan rasionya. Nah, kemudian kita akan coba import. Nah, jadi untuk yang PCS ini sudah ada, berarti ini sudah berhasil. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya, yaitu untuk yang ke-9 adalah master product. Nah, untuk produk sendiri ini juga masih di inventory pada master data, kemudian products. Nah, untuk import, kita pilih import pada menu sebelumnya, kemudian kita pilih file yang sesuai, kemudian kita langsung coba import. Nah, di sini terdapat beberapa field, itu ada ID dan reference. Reference itu digunakan untuk referensi internal ketika kita ingin mencari produknya. Kemudian ada nama produk, kemudian ada cost dan sales. Jadi cost itu harga untuk membeli atau memproduksi, sales itu adalah harga penjualan. Kemudian produk kategorinya, measure-nya apa, kemudian ada costing method dan produk type-nya. Kita akan coba tes import terlebih dahulu. Maaf, sepertinya lumayan lama ini untuk data produk karena datanya mungkin cukup banyak. Mungkin sambil lihat lognya. Nah, semuanya tampak valid, kita dapat melakukan import.
tampaknya import telah berhasil. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, adalah import stock inventory. Jadi untuk import stock inventory dapat diakses pada menu inventory juga, pada pada operations, kemudian pilih inventory adjustments, kemudian pilih import load file untuk file yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, jadi untuk import ini yang perlu di-note adalah terdapat perbedaan pada file CSV yang ada pada repository Bapak Ahmad Daniel, yaitu date-nya itu sudah disesuaikan, jadi tahunnya itu 2021. Nah, kemudian ini terdapat satu kolom yang terdapat merah-merah atau tidak ditemukan pada Odoo. Nah, jadi kita perlu menggantinya. Nah, yang Odoo ketahui yaitu itu adalah untuk date itu adalah counting date. Nah, kemudian yang product name juga Odoo tidak dapat tidak dapat menerjemahkan apa maksudnya, tapi dikarenakan sudah ada internal ID ini, jadi Odoo tetap bisa istilahnya mentranslate bahwa produk ini itu adalah berdasarkan ID yang ada itu, jadi tidak perlu namanya tapi cukup ID-nya aja. Nah, kemudian kita dapat melakukan import. Jika sudah import, nah kemudian kita dapat melihat draft dari inventory adjustment-nya. Jadi untuk import kali ini kita perlu melakukan semacam konfirmasi itu dengan cara menekan start inventory. Nah, nantinya kalau misalnya sudah divalidasi, maka stok dari setiap barang ini akan terupdate. Jadi misalnya kita lihat untuk evolution itu nanti kuantitinya adalah 900.000. Kita akan coba validate. Sebenarnya memakan waktu cukup lama. Nah, sudah berhasil, sudah tervalidasi. Kita akan coba melihat produk-produknya. Misalnya tadi itu adalah Promal. Nah, seperti yang dilihat jumlahnya sudah sesuai yang ada pada inventory adjustment. Oh, ini jumlahnya adalah 1 juta unit. Nah, sekian dari video saya kali ini untuk import master data pada Odoo. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.